Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1230, saya mengatakan saya tidak akan meninggalkan nama saya, jadi saya pasti tidak akan. Di sisi lain, klon Luke telah mengaktifkan sistem propulsi bantu Big Dipper Armor, dan langsung menuju kelompok monster abadi. Pada saat klon tiba, lelaki tua dan si pirang dikelilingi oleh monster. Berbeda dari pisang mainan yang mereka berdua pegang, senjata di tangan monster-monster ini adalah seperti apa seharusnya senjata itu. Namun, peluru tak kasat mata yang ditembakkan pisang mainan bersinar dengan cahaya biru redup, sementara peluru yang ditembakkan dari senjata monster berwarna hitam pekat. Apapun yang terkena peluru bulat hitam ini akan segera menunjukkan tanda-tanda karat dan penuaan, mereka tidak terlihat mudah untuk dihadapi. Orang tua dan si pirang jelas juga sangat waspada terhadap bola cahaya hitam. Mereka hanya bisa bersembunyi di sudut dan mencari kesempatan untuk membalas tembakan. Namun, monster memiliki keunggulan dalam jumlah dan daya tembak, dan mereka berdua berada dalam situasi yang sulit. Luke tidak mengungkapkan dirinya. Dia bukan Batman yang terkenal, tapi biduk yang paling efisien. Berpikir cepat, dia mengeluarkan dua revolver dan menembaki monster abadi yang menembak dari atap. Kedua peluru inkorporeal bersinar dengan cahaya kemasan redup saat mereka menembak tanpa suara dari moncongnya dan mengenai punggung kedua monster itu. Dengan dua teriakan, monster yang telah ditembak meledak menjadi awan asap hitam keabu-abuan dan menghilang. Namun, monster lain tidak menyadari apa yang terjadi. Teriakan, tawa, dan kutukan mereka menenggelamkan kedua teriakan itu, dan mereka tidak menyadari bahwa dua rekan mereka sudah mati. Pada saat yang sama, sistem memberitahu Luke bahwa dia telah berhasil membunuh roh-roh jahat, dan dua monster abadi memberinya 400 poin pengalaman dan kredit. Bibir Lukas berkedut. Ini jauh lebih mudah daripada menemukan anggota geng. Monster-monster ini tidak waspada sama sekali, dan tidak berbeda dengan orang biasa. Tetapi memikirkan bagaimana orang-orang ini tidak takut pada apapun kecuali peluru khusus yang ditembakkan oleh lelaki tua dan si pirang, dapat dimengerti bahwa mereka kurang waspada. Memikirkan itu, dia meraih senjata dari dua monster abadi dan menyimpannya di inventarisnya. Hal-hal ini sangat berharga, akan sia-sia untuk tidak membawa mereka. Setelah mengumpulkan rampasan perangnya, dia segera mengambil jalan pintas dan muncul di belakang kelompok monster. Monster yang tidak terorganisir dan tidak disiplin kurang waspada, tetapi mereka juga tersebar. Dari tengah jalan ke kedua sisi, serta di atas gedung-gedung di sekitarnya, mereka ada di mana-mana, yang sangat tidak menguntungkan bagi operasi Luke. Luke tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia mengunci targetnya satu persatu sebelum dia menodongkan senjatanya dari balik dinding. Ketika lelaki tua dan si pirang itu melawan, dia menarik pelatuknya pada saat yang bersamaan. Ah! Dua teriakan lagi terdengar, dan dua monster yang telah menembak liar dari belakang mobil di tengah jalan meledak dan menghilang. Monster-monster itu berhenti. Kedua orang yang tewas itu memegang senjata Gatling yang menyala dengan api hitam. Mereka memiliki daya tembak terkuat di antara monster, dan merupakan kekuatan utama yang menekan lelaki tua dan pirang itu. Mengingat situasi darurat, lelaki tua dan si pirang itu tidak memikirkannya. Mereka berpikir bahwa mereka beruntung dan membunuh dua monster paling merepotkan hanya dengan beberapa tembakan acak. Juga, reaksi mereka jelas profesional. Merasakan bahwa senjata musuh telah jatuh, mereka segera melakukan serangan balik dan menembakkan 7 atau 8 peluru biru. Tanpa gangguan dari api hitam, 3 monster abadi terbunuh, dan pertempuran tidak lagi sepihak. Luke, di sisi lain, diam-diam melihat 2 notifikasi pembunuhan di sistem sebelum dia menyimpan senjatanya. Biarkan keduanya berpikir bahwa merekalah yang telah membunuh monster. Dia tidak pernah suka meninggalkan namanya ketika dia melakukan perbuatan baik. Bergumam pada dirinya sendiri, dia terbang ringan ke atas sebuah bangunan. 2 monster yang baru saja melompat dari bangunan tetangga untuk membantu masih ada di udara, ketika mereka melihat 2 lampu emas samar berkedip di depan mata mereka. Mereka berteriak dan meledak. 2 monster di atap di seberang jalan melihat ke atas dengan terkejut. Apa yang mereka lihat adalah 2 kilatan cahaya kemasan lagi, sebelum 2 senjata jatuh dari udara tipis. Pria tua itu mengangkat kepalanya. Mengapa saya merasa bahwa ada lebih sedikit diados? Si pirang menjulurkan senjatanya dan membunuh monster abadi yang menjulurkan kepalanya. Mereka pasti bertemu dengan mantan pasanganmu, Bobby Hayes. Dia mengambil emas itu karena dia ingin menggabungkan pecahan-pecahan itu menjadi satu dan membalikkan aliran jiwa ke alam baka. Dia tidak akan bisa melakukannya tanpa perlindungan para Deados ini.
Orang tua itu berkata, "Oke, mari kita singkirkan orang-orang ini dulu." Begitu dia mengatakan itu, mereka menyerang dan menembak dengan liar dengan pisang mainan mereka. Luke, yang berada di atap, mendengarkan persen tanda pagar asteris dalam percakapan mereka. Dia putus asa, sepertinya bahasa asing ini tidak bisa dipelajari. Tapi kemudian lelaki tua itu berkata, "Kita harus cepat dalam bahasa Inggris biasa." Mendengar itu, Luke segera mengangkat senjatanya dan menembak. Di bawah serangan gabungan yang sengit dari ketiganya, Deados melolong. Akhirnya, lelaki tua dan si pirang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dari apa yang bisa dilihat Luke, satu-satunya perbedaan antara pelurunya dan pelurunya adalah warnanya. Juga, pelurunya tidak berwujud, dan cahaya keemasan dan biru sangat redup, akan sangat sulit untuk melihat mereka jika tidak di malam hari. Tapi bagi lelaki tua dan si pirang, cahaya biru builet mereka sebenarnya sangat terang, hanya saja indera manusia normal terhalang. Dua serangan menyelinap pertama Luke sudah dekat dengan tanah, jadi mereka tidak melihatnya. Sekarang Luke tidak menahan diri dan menembak dari sudut pandang yang tinggi, peluru emas membutakan mereka. Aliran cahaya keemasan yang terus-menerus jatuh dari langit seperti lightsaber Star Wars. 7 monster yang tersisa diledakkan seperti balon dalam permainan menembak. Siapa itu? Si pirang mengangkat pisang mainannya dan menatap atap dengan waspada. Luke, bagaimanapun, sudah menyelinap pergi. Dia tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Dia melakukan apa yang dia katakan, dan tidak meninggalkan namanya setelah melakukan perbuatan baik. Biarkan mereka menebak secara membabi buta. Selama periode waktu ini, sistem multifaset mengirim pemberitahuan bahwa monster abadi telah muncul di banyak tempat di seluruh New York. Tidak seperti ketika mereka bersembunyi sebelumnya, mereka sekarang mendatangkan malapetaka, dan telah menyebabkan beberapa korban. Di sisi lain, Luke dan Selina sudah berpisah dan mengalahkan monster. Luke hanya meminta klonnya pergi dengan cepat. Level pertahanan Selina saat dia bekerja sendirian telah meningkat baru-baru ini. Dengan tandis Light of Life diringkas menjadi Light Dagger dan Life 1, kemampuan tempur dan kemampuan bertahan hidup Selina telah mencapai puncaknya saat ini. Light Dagger dan Life 1 ditempatkan di dalam armor, dan dapat digunakan secara proaktif atau oleh program AI Bastet Armor. Selama lawannya tidak langsung menghancurkannya saat dia mengenakan armor, Selina memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Untuk saat ini, satu-satunya orang yang dilihat Luke yang bisa langsung membunuh Selina adalah si gendut hijau dan Dewa Petir. The Destroyer dapat dianggap sebagai yang lain, tetapi sudah dihancurkan berkeping-keping oleh Thor. Dengan demikian, Luke, tiruannya, Selina, dan Gold Nugget dibagi menjadi 3 tim untuk dengan cepat melenyapkan monster abadi yang menyebabkan masalah di New York. Bab 1231, Serangan Monster Abadi dan Kesulitan Phil. Membagi menjadi 3 tim juga mempertimbangkan situasi saat ini. Monster abadi ini menyebabkan kekacauan di 3 wilayah terpadat di New York, meskipun kebanyakan dari mereka masih di Queens dan Brooklyn. Sebaliknya, Pulau Bronx atau Staten benar-benar sepi. Lucas mengerti, ada terlalu sedikit orang di 2 distrik ini. Apa gunanya monster abadi membuat keributan di sana? Yang paling banyak dihancurkan adalah vegetasi. Tapi itu akan buruk di Queens atau Brooklyn. Ada banyak orang di sana, dan itu adalah area yang luas. Jika Luke dan Selina tidak berpisah, mereka akan jauh lebih tidak efisien. Lebih penting lagi, fakta bahwa orang-orang ini tidak bisa mati adalah sakit kepala yang besar. Terlepas dari pemburu profesional seperti lelaki tua dan si pirang, hanya Luke dan Selina yang menjadi ancaman bagi mereka. Kabar baiknya adalah ketika Luke menyadari ada yang tidak beres, dia menggunakan identitas Batman-nya untuk memberi tahu Phil. Phil mengatakan bahwa mereka memiliki senjata khusus untuk situasi tersebut, yang akan segera dikerahkan. Lucas tidak mengatakan lebih banyak. Dia hanya menyuruh Phil untuk memperhatikan komunikasi eksklusif mereka. Dia akan segera mengirim pemberitahuan tentang lokasi monster di New York. Phil mungkin tidak akan memiliki kunci yang akurat seperti Luke. Algoritma deteksi untuk monster abadi telah ditambahkan ke sistem multifaset. SHIELD mungkin tidak memiliki algoritma seperti itu. Lagi pula, hanya ada sedikit monster abadi di masa lalu, jadi tidak ada gunanya membuat algoritma ini. Klonnya mengelilingi Manhattan dan membunuh monster abadi yang tersebar di seluruh area. Kemudian memasuki Brooklyn dari barat dan menuju ke timur ke arah Luke. Selina, di sisi lain, bekerja keras di Queens. Tidak perlu bertanya bagaimana keadaannya, dari waktu ke waktu,
sistem akan disegarkan dengan kematian satu atau dua monster abadi, dan 50% dari poin pengalaman akan dibagikan dengan Luke. Itu bahkan lebih akurat daripada pelaporannya sendiri. Saat Luke terbang di atas Brooklyn, dia mengarahkan 10 tim Phil. Meskipun dia dan Selina membunuh monster dengan cepat, jika mereka tidak berkoordinasi dengan Phil, beberapa tim tidak akan menyadari bahwa target telah terbunuh sampai mereka tiba, yang akan sangat mempengaruhi efisiensi mereka dalam menjatuhkan monster. Pengalaman dan kredit tidak begitu penting. Yang penting adalah monster itu menyebabkan banyak korban. Luke menyukai pengalaman dan poin kredit, tetapi dia tidak ingin menukar nyawa yang tidak bersalah untuk mereka. Membunuh monster-monster ini semenit lebih awal mungkin bisa menyelamatkan satu nyawa. Ketika semua agen SHIELD di pihak Phil tiba di Queens dan Brooklyn, keadaan sudah kacau. Sejumlah besar mobil polisi sudah berada di jalanan, tetapi pada dasarnya tidak ada cara untuk mengendalikan situasi. Perwira biasa tidak bisa berbuat apa-apa tentang monster abadi. Mereka tidak sekaya dan mampu seperti Luke, tentu saja, mereka tidak akan mengembangkan senjata tipe pengekang ketika mereka bosan dan membawanya kemana-mana. Dalam menghadapi serangan balik monster yang ganas, mereka terlalu bingung untuk membantu kerumunan yang panik. Radio polisi meledak dengan panggilan untuk cadangan. Tetapi manajemen senior NYPD yang khawatir segera tercengang, ada monster di mana-mana. Senjata tidak berguna, monsternya kuat, dan mereka bisa melawan gravitasi saat mereka berlari bebas di dinding. Bagaimana mereka seharusnya menyediakan cadangan? Atau lebih tepatnya, senjata apa yang seharusnya mereka gunakan? Tanggung jawab utama NYPD adalah menjaga hukum dan ketertiban. Bahkan anggota EUS dan SWAT sedikit lebih profesional, tak satu pun dari mereka memiliki daya tembak yang berat. Tidak berdaya, itulah yang dirasakan oleh semua petinggi NYPD. Phil menerima banyak telepon dari orang-orang besar di New York. Mereka telah menemukan SHIELD melalui berbagai saluran dan panggilan telah dialihkan kepadanya. Phil, jenderal berkepala dingin ini, juga mengalami sakit kepala. Dia sudah mengirim cabang New York dan semua anak buahnya. Tapi SHIELD bukan milik Amerika, dan agennya bukan boneka, memanggil lebih dari 70 orang sekaligus adalah batasnya. Sekarang, hanya sekelompok personel dukungan teknis dan logistik yang tersisa di cabang SHIELD di New York. Semua agen lapangan yang bisa dikerahkan telah dikirim. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Butuh waktu, bahkan mungkin beberapa jam, untuk bala bantuan dari cabang lain tiba. Melihat situasi saat ini, kerusakan di New York kali ini tidak kecil. Jika ini memicu kerusuhan, saat itulah korban terbesar akan terjadi. Tanggung jawab SHIELD adalah untuk mencegah peristiwa misterius yang berdampak buruk bagi masyarakat. Banyak birokrat pasti akan meminta pertanggungjawaban SHIELD atas insiden besar ini. Pada saat itu, para pejabat berhati hitam ini tidak akan ingat bahwa merekalah yang meminta SHIELD untuk membatasi jumlah anggota SHIELD yang ditempatkan di berbagai bagian Amerika Serikat. Mereka hanya akan menyalahkan SHIELD. Itu masih pepatah lama yang sama, semakin Anda mampu, semakin banyak tanggung jawab yang Anda miliki, dan semakin besar kemungkinan Anda disalahkan atas sesuatu. Phil berkeringat di sekujur tubuh. Jas hitamnya sudah lama diganti dengan rompi anti peluru. Tidak jauh dari sana, salah satu penembak terbaiknya memegang pistol, tetapi dia tidak berani melepaskan tembakan. SHIELD telah dipasok secara khusus oleh RIPD, tetapi jumlah pelurunya terbatas. Revolver ini dirancang khusus untuk menghadapi undead, dan rata-rata, masing-masing hanya memiliki 12 peluru. Untungnya, revolver itu penuh dan masing-masing memiliki klip tambahan. Setiap tim memiliki salah satu senjata ini, dan mereka hanya bisa diberikan kepada penembak terbaik. Semua orang memiliki segala macam senjata tipe pengekangan pada mereka. Misi mereka adalah membatasi pergerakan, undead, sehingga penembak jitu terbaik mereka bisa menembak mereka satu persatu. Mereka tidak punya cukup peluru untuk disia-siakan. Tapi sekarang, mereka telah bertemu dengan dua monster abadi yang jelas jauh lebih pintar daripada monster biasa, dan yang mengamuk di gedung apartemen, membuat mereka menemui jalan buntu. Juga, kedua orang ini telah menyebabkan banyak kekacauan dan korban barusan, dan tidak bisa dibiarkan berkeliaran liar. Phil tak berdaya menyadari bahwa mereka sedang mengulur waktu. Dia tidak bisa tidak mengangkat telepon yang dia gunakan untuk menghubungi Batman untuk melihatnya. Ada lebih dari 100 titik merah di atasnya. Sementara jumlahnya terus menyusut, itu akan memakan waktu cukup lama sebelum mereka semua benar-benar dimusnahkan. Dia ingin mengutuk, karena ini terlalu kebetulan.
Beberapa hari yang lalu, dia mencemooh putra mahkota Asgardian yang merepotkan yang tidak akan meninggalkan bumi. Tetapi pada akhirnya, hanya beberapa hari setelah kepergiannya, kekacauan semacam ini terjadi di New York. Phil juga bertanya kepada Thor tentang hal-hal seperti monster abadi. Thor tidak terlalu memikirkannya dan dengan santai mengatakan bahwa mereka hanyalah undead yang biasa-biasa saja. Sebagian besar senjata Asgard dapat secara efektif membunuh keberadaan seperti itu. Misalnya, palu Mjolnir Thor dapat dengan mudah membersihkan area yang luas. Tombak surgawi Sif juga bisa membunuh mereka. Senjata Warrior Tree tidak terlalu berlebihan, tetapi ditambah dengan keterampilan mereka, tidak sulit bagi mereka untuk membunuh lusinan mayat hidup ini sendirian. Namun, para petarung yang paling cocok ini baru saja kembali ke Asgard. Itu membuat depresi. Yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa seorang Taipan telah lari kembali ke vilanya di Malibu di Los Angeles untuk melakukan penelitian malam itu, dan akan memakan waktu 1 atau 2 jam untuk sampai ke sini. Pada saat itu, tidak akan ada yang tersisa baginya untuk dibersihkan. Bab 1232, Pembelian dalam aplikasi mematikan. Pada akhirnya, RIPD lah yang paling membuat Phil kesal. Mereka jelas memiliki senjata khusus, tetapi RIPD tidak memberi mereka banyak. Jika bawahannya memiliki senjata profesional, mereka dapat dengan cepat menekan situasi bahkan dengan hanya 12 peluru, dan tidak perlu berhati-hati seperti sekarang. SHIELD memang telah melakukan penelitian tentang hal-hal ini setelah mendapatkannya, dan kedua belah pihak sangat menyadari niat untuk menghasilkan salinan, tapi itu adalah sifat manusia. Baru saja, Phil telah menghubungi pihak lain untuk memberitahu mereka tentang monster abadi yang menciptakan kekacauan. Namun, pihak lain enggan bekerja dengan anak buahnya. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dikirim RIPD untuk menyelesaikan masalah ini. Organisasi misterius ini terlalu merepotkan. Phil mengutuk dalam hati, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Para petinggi RIPD berhubungan langsung dengan Nick Fury dan Dewan Keamanan Dunia. Mengingat posisi Phil, dia hanya bisa berbicara dengan pekerja lapangan ini. Tapi jujur saja, dia sebenarnya memiliki pangkat yang sama dengan Direktur RIPD cabang New York. Namun, RIPD terlalu arogan. Sampai sekarang, Phil belum pernah melihat pemimpin cabang pihak lain, dan hanya berinteraksi dengan operator akar rumput mereka. Dia juga telah menyebutkan ini kepada Nick Fury, dan sutradara yang biasanya tenang dan sombong itu mendapatkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia hanya berkata, kami tidak bisa mengendalikan mereka, dan masalah itu dibatalkan. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Phil, dan dia hanya bisa mengaum ke dalam komunikasi. Cheney, kamu belum selesai. Setelah keheningan singkat, ada jawaban. Bos, mereka terlalu licik dan bisa berjalan di dinding. Mereka terus berlarian di dalam gedung. Kami tidak bisa menghentikan mereka. Phil berkata, kalau begitu bekerjalah lebih keras. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, paksa mereka agar Jack memiliki kesempatan untuk menembak mereka. Dia tidak bisa membuang waktu lagi dengan dua undead ini. Setiap detik terbuang di sini, nyawa tak berdosa dipertaruhkan. Sementara dia memikirkan itu, sebuah bayangan melayang di udara dan menendang jendela sebelum memasuki gedung. Phil terkejut. Apa yang sedang terjadi? Komunikasi itu hening sejenak, sebelum suara terkejut Cheney terdengar. Batman? Batman ada di sini? Dia membunuh kedua mayat hidup itu. Phil, bawahannya. Sudah berapa detik? Kurang dari 5 detik antara Batman muncul dan Cheney berbicara. Mereka telah terkunci dalam pertempuran dengan dua undead yang licik ini selama hampir 5 menit barusan. Sementara Phil dan penembak jitunya masih dalam keadaan linglung, Luke sudah melompat keluar dari jendela lain dan mendarat di depan mereka. Mengapa orang-orangmu masih menggunakan senjata jaring? Apakah Anda mencoba menangkap mereka hidup-hidup? Petik 2. Mendengar pertanyaan itu, Phil dan bawahannya tertekan. Phil lah yang menjelaskan kurangnya senjata api khusus dan amunisi di pihaknya. Lensa merah darah pada topeng Luke berkilat. Itulah masalahnya. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa barusan? Saat dia berbicara, dia meraih ke bawah jubahnya dan mengeluarkan tas dari inventarisnya. Dia melemparkannya ke penembak jitu. Ini adalah peluru khusus 9 mm yang saya beli beberapa hari yang lalu. Mereka dapat digunakan dengan senjata api biasa, dan dapat membunuh undead ini dalam satu tembakan. Phil terkejut. Kamu punya ini? Hah? Anda baru saja membelinya. Luke mengangguk padanya. Phil segera mengerti. Ini dari orang besar yang menjual segalanya. Luke melihat sarung tangan mekanik di tangan Phil. Kau bukan pukulan yang buruk.
Anda harus percaya pada diri sendiri. Phil memperhatikan tatapannya dan tahu bahwa dia mengingatkannya untuk menggunakan fungsi dukungan daya tembak pada sarung tangan mekanis. Dia hanya bisa tersenyum kecut ketika dia berkata, ada terlalu sedikit peluru sekarang. Saya tidak berani menyia-nyiakan mereka. Lukas mengangguk. Beritahu anggota timmu bahwa aku akan memberi mereka amunisi khusus di perjalanan. Sekarang bukan waktunya untuk menghemat uang. Dia kemudian naik ke udara dan pergi tanpa menunggu jawaban Phil. Jika dia tidak harus mencari tahu mengapa SHIELD begitu tidak efisien, dia tidak akan repot-repot berhenti dan berbicara dengan Phil. Sekitar 10 menit berikutnya, Luke memberikan amunisi khusus kepada 10 tim Phil sambil menghilangkan mayat hidup di sepanjang rute yang telah dipetakan Alfred. Setiap tim menerima 200 peluru khusus. Sebagian besar dari mereka dibagikan kepada orang-orang dengan keahlian menembak terbaik, sementara yang lain masing-masing diberi beberapa peluru tambahan. Tembakan yang ditembakkan dari beberapa titik jelas merupakan ancaman yang berbeda dengan tembakan yang ditembakkan dari satu titik. Di mana satu orang tidak akan dapat mengepung musuh, bahkan dengan tembakan efektif, 3 hingga 5 orang dapat dengan mudah memaksa musuh ke sudut. Agen SHIELD tidak buruk. Dengan senjata jaring sebagai dukungan, tingkat di mana mereka melenyapkan mayat hidup segera meroket. Phil akhirnya menghela napas lega ketika melihat titik merah pekat di ponselnya menghilang satu persatu. Dengan tingkat efisiensi ini, dibutuhkan paling banyak 30 menit untuk menyelesaikan operasi pembersihan, dan kekacauan yang disebabkan oleh undead akan berakhir dalam 1 jam. Meskipun itu adalah masalah besar, itu sudah merupakan berkah bahwa hasil terburuk tidak terjadi. Saat Luke melenyapkan mayat hidup di jalannya, dia melihat ribuan poin kredit dalam sistem dan merasa sedikit sedih. Peluru yang dia berikan kepada Phil telah dimodifikasi dalam inventarisnya oleh sistem. Beberapa hari yang lalu, dia menggunakan tiruannya untuk mengambil peluru yang ditembakkan oleh si pirang itu. Pada saat itu, sistem telah menunjukkan bahwa dia telah menerima energi mental tipe fusi khusus, yang dapat dikloning untuk digunakan. Setelah menyodok sistem, dia tahu apa yang sedang terjadi. Sederhananya, peluru biru lelaki tua itu adalah produk khusus yang memiliki energi mental khusus yang melekat padanya. Itu bisa dilihat sebagai serangan energi, tipe mental khusus, yang ditembakkan dengan pistol. Tapi serangan semacam ini tidak berguna terhadap manusia biasa, dan hanya mematikan pada mayat hidup, yang kebal terhadap senjata api biasa. Itu juga mengapa undead tidak takut dengan serangan fisik. Bahkan kemudian, mereka tetap rendah selama ini. Kekebalan ini adalah kekuatan terbesar mereka, tetapi juga alasan mengapa mereka bisa terbunuh dalam satu tembakan dengan peluru khusus. Setelah mengetahui hal ini, Luke meminta sistem membantunya membuat peluru ajaib, dan Selina mendapatkan banyak. Peluru itu sendiri adalah jenis yang paling umum. Dia baru saja menempatkan mereka di inventarisnya, menyerahkan poin kredit, memberi tahu sistem seberapa kuat dia menginginkan pesona, dan itu selesai. Setiap pesona bernilai setidaknya 20 poin kredit. Itu bukan biaya pemrosesan yang dibebankan oleh sistem, melainkan energi yang terkandung dalam poin kredit inilah yang disuntikkan sistem ke dalam peluru. Singkatnya, itu adalah pembelian dalam aplikasi. Luke tidak lambat dalam mendapatkan poin kredit, tetapi masih jauh lebih lambat dibandingkan dengan uang yang dia peroleh. Saat itu, ketika dia telah mendapatkan ribuan poin kredit setiap bulan, dan masih mendapatkan upah beberapa puluh ribu setahun sebagai detektif, dia juga mendapatkan sedikit lebih dari 1 juta pendapatan tambahan. Sekarang, sangat mudah baginya untuk mendapatkan puluhan ribu poin kredit setiap bulan, sementara dia sudah bernilai puluhan miliar dolar. Mengingat perbandingan ini, membayar peluru, terpesona, ini dengan kredit benar-benar membuat hatinya sakit. Bahkan pada persyaratan minimum 20 poin kredit untuk setiap peluru, memberikan 10 tim agen SHIELD total 2000 peluru berarti dia kehilangan 40.000 poin kredit. Bab 1233, jual dengan kredit dan pengembalian awal. Namun, menyelamatkan orang adalah prioritas. Luke telah melakukan banyak tugas selama beberapa hari terakhir, dan dengan dia, tiruannya dan Selina di lapangan, dia mendapatkan pengalaman dan poin kredit dengan cepat. Ditambah dengan mayat hidup yang muncul sesekali beberapa hari yang lalu, dan orang-orang yang sekarang dibunuh satu persatu, sekarang ada lebih dari 100.000 poin kredit dalam sistem. Dia mampu membeli 40.000 poin kredit. Juga, apakah SHIELD tidak akan berani menyimpan peluru ajaib ini setelah ini? Pada saat itu, mereka tidak akan dapat mengingkari hutang ini bahkan jika mereka mau.
SHIELD jelas merupakan salah satu organisasi di dunia yang memiliki paling banyak item misterius dan aneh. Barang-barang misterius ini bervariasi dalam kualitas penggunaan, dan beberapa barang yang sangat berbahaya langsung diperlakukan sebagai sampah, pangkalan, ketapel. SHIELD sering meluncurkannya keluar angkasa untuk dicerna. Pada saat yang sama, ada juga banyak item yang dikirim ke pangkalan, kotak pasir, untuk penelitian rahasia. SHIELD juga memiliki departemen penelitian khusus dengan banyak bahan penelitian. Ada juga pangkalan, penyimpanan dingin, terutama untuk menampung beberapa barang dan orang berbahaya. Ini semua menggoda bagi Luke. Luke tentu saja tidak bisa memilih item sesuka hati, tapi dia bisa meminta SHIELD untuk membantunya memilih. Bagaimanapun, dia hanya perlu menentukan jenis barang tertentu dan meminta SHIELD untuk menggunakannya sebagai penggantian kepada orang besar yang menjual segalanya. Nick Fury mungkin mengabaikan Big Shot untuk sementara waktu, tetapi dia masih harus memberi Luke sesuatu pada akhirnya. Kalau tidak, bagaimana sutradara bisa melunasi hutangnya, melakukan perdagangan dengan orang besar, dan mengubah Batman menjadi penjahat bayarannya? Jika hanya satu tujuan yang terlibat, Nick Fury mungkin akan menolak. Tapi secara keseluruhan, dengan Big Shot sebagai koneksi dan Batman sebagai inti dari aliansi superhero, sutradara akan menyerah cepat atau lambat. Karena ini adalah untuk keuntungannya. Nick Fury pada dasarnya adalah seorang pemimpin yang tahu bagaimana menimbang pro dan kontra. Kalau tidak, dia tidak akan bisa duduk di posisi sensitif direktur SHIELD begitu lama. Dia bisa melumpuhkan Hydra dan membuat bosnya, Dewan Keamanan Dunia, bahagia pada saat yang sama. Jadi, selama Nick Fury yakin bahwa keuntungan ini akan memberinya lebih banyak manfaat, dia tidak akan keberatan menunjukkan sedikit ketulusan ini. Sebagai seseorang yang tidak cenderung menyia-nyiakan apapun, Luke akan mengguncang SHIELD untuk apapun yang bisa mereka berikan kepadanya. Bagaimanapun, dia harus mengandalkan SHIELD untuk berpartisipasi dalam acara besar tertentu di masa depan. Dia kemudian dapat meningkatkan tingkat kontribusinya dan dia akan dapat menambah pengalaman dan poin kreditnya pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, sangat mudah bagi dua orang yang tidak berpikir mereka akan kalah untuk mencapai kesepakatan. Ketika Luke memberikan peluru ajaib kepada Phil, itu dengan pemikiran untuk menukar poin kredit ini dengan sumber daya. Dia tidak berpikir untuk mendapatkan kembali 40.000 poin kredit ini dalam waktu singkat. Tapi dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak terduga dari notifikasi sistem. Sistem, bunuh mayat hidup. Misi selesai. Total pengalaman, 100. Total kredit, 100. Melihat isinya, ini normal. Tapi masalahnya adalah Luke sedang terbang saat ini, dan tiruannya sedang menuju target berikutnya. Itu adalah pemberitahuan yang mengikuti yang menarik, tingkat kontribusi, 20%. EXP plus 20. Kredit plus 20. Ini bukan poin pengalaman yang dibagikan di antara rekan satu tim, atau sistem akan menunjukkan dari mana poin itu berasal. Untuk sesaat, Luke bingung. Dia atau klonnya entah bagaimana, membantu, dalam sebuah serangan. Lalu, inilah pertanyaannya, siapa yang telah dia bantu? Dan siapa yang membantunya mendapatkan poin? Tetapi dengan sangat cepat, beberapa pesan serupa muncul. Tingkat kontribusi 20% adalah sama di seluruh papan, sementara pengalaman dan poin kredit berkisar dari 10 setidaknya hingga mendekati beberapa ratus. Menghubungkan itu dengan tingkat di mana titik-titik merah di peta menghilang, Luke segera mengetahuinya, ini untuk memberi Phil peluru ajaib. Luke bahkan lebih bingung. Dia tidak bisa tidak menyodok sistem, kenapa memberikan peluru dihitung sebagai tingkat kontribusi. Sistemnya selalu sangat ketat dalam hal rekan satu tim, daftar yang baik dan yang jahat, serta pengalaman dan poin kredit yang paling penting. Luke akan bermimpi jika dia pikir dia bisa duduk di kantor dan memberikan beberapa instruksi untuk mendapatkan pengalaman dan poin kredit. Oleh karena itu, dia ingin memastikan bahwa sistem itu pasti sistem detektif dan bukan sistem bos besar. Respons sistem sangat sederhana dan belak-belakan seperti biasa, kredit adalah milik tuan rumah. Lukas mendapatkannya. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa, sistem menghitung poin kredit, dan kekuatan mental Luke, sebagai bagian dari dirinya, seperti jejak. Poin kredit, yang berasal dari kekuatannya dipinjam oleh agen SHIELD. Secara alami, dia memiliki andil dalam tingkat kontribusi untuk membunuh mayat hidup. Luke cukup puas ketika dia melihat pemberitahuan tingkat kontribusi 20% sesekali. Tidak mungkin untuk mendapatkan kembali 40.000 poin kredit yang telah dia habiskan hari ini,
tetapi ada kemungkinan dia bisa mendapatkan kembali 10 hingga 20 ribu. Dia mengira ini akan menjadi investasi jangka panjang, tetapi ternyata menjadi kesepakatan yang bagus dengan pengembalian 30 hingga 40%. Bagaimana mungkin dia tidak puas? Berkat keberuntungan yang mendasari ini, Luke segera terjun ke dalam operasi pembersihan dengan lebih antusias. Tidak peduli seberapa bagus bonus ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dan klonnya mampu lakukan. Keuntungan terbanyak selalu dari melakukan panen sendiri. Jadi, bekerja keras, bersorak untuk dirinya sendiri, Luke menjadi lebih gila. Di mana orang lain merasa sangat sulit untuk berurusan dengan mayat hidup, dia dan klonnya membunuh mereka dalam hitungan detik. Bagi mereka, melempar bat dart dan menembak lebih mudah daripada bermain dart di bar atau anak-anak bermain dengan pistol semprot. Para undead jauh lebih besar dari orang biasa, tapi tidak tahu bagaimana menggunakan otak mereka, yang membuat mereka menjadi target hidup yang hebat. Dalam jarak 50 meter, itu adalah sepotong kue untuk Luke. 10 menit kemudian, hanya 50 undead yang tersisa di 2 distrik, dan hanya butuh 10 menit bagi mereka untuk musnah. Pada saat itu, Luke melihat seorang pria melawan mayat hidup di jalan di bawah. Yang mengejutkan, pria itu mampu melawan undead setinggi 2 meter tanpa kalah. Meskipun pria itu tidak dapat membunuh undead karena tidak dapat dilukai secara fisik, undead juga tidak dapat melakukan apapun terhadap pria yang gesit dan sangat kuat ini. Luke menemukan pria itu familiar. Setelah berpikir sejenak, sebuah gambar muncul di benaknya. Itu adalah adegan seorang pelayan cantik yang menggoda seorang pria pirang tampan di sebuah kedai kopi di depan Grand Central. Lukas tersenyum. Benar saja, pria itu bukan orang biasa. Alfred, periksa identitas orang ini, kata Luke sambil meluncur ke bawah dan melemparkan panah kelelawar. Anak panah kelelawar hitam yang berputar membawa cahaya keemasan redup. Itu mengenai mayat hidup di belakang, dan mayat hidup itu berteriak sebelum meledak dan menghilang. Tanpa ragu-ragu, pria berambut pirang itu segera mengambil pose defensif sambil menatap Luke di udara.